Hakim yang bisa dibilang dalam tanda petik berdarah dingin. Pak Artijo itu kelihatannya merem saja lalu kemudian lebih berat. Beratnya hukuman yang diberikan Hakim Artijo dan kawan-kawan membuat mereka yang tersandung hukum menghindari Artijo. Artijo Alkostar adalah seorang pengacara, hakim, dan akademisi hukum Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana ia terkenal karena vonisnya yang cenderung memperberat hukuman terhadap terpidana kasus korupsi. Sepanjang 18 tahun mengabdi, ia telah menyelesaikan sebanyak 19.708 berkas perkara di Mahkamah Agung. Kasus-kasus yang pernah ditangani oleh beliau seperti Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Lutfi Hasan Ishak, Ratu Atut Hoysia, Joko Susilo, Sutan Batugana, dan Rina Aryani pernah merasakan ketukan palu beliau dengan hukuman yang lebih berat. Semasa hidupnya, beliau merupakan contoh yang memiliki nilai dasar berakhlak. Koruptor itu kan membunuh banyak orang sebetulnya ya. Membunuh secara tidak langsung. Ini saya kira suatu petunjuk bagi para penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan hukum itu untuk memberikan prevensi pencegahan ya kepada para publik untuk tidak meniru para pelaku-pelaku. Dengan cara memberikan atau memperlihatkan nih koruptornya dihukum mati. Iya, iya. Sosok Artijo Alkostar menunjukkan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan. Dalam menangani perkara, beliau mengedepankan kepuasan rakyat dengan memvonis hukuman yang berat bagi para koruptor. Beliau dikenal sebagai hakim yang berdarah dingin. Anda juga dikenal oleh masyarakat anti banget yang namanya membicarakan perkara di ruang kerja Anda ini. Oh iya, turun di bawah itu Pak. Siapa mau ketemu saya, misalnya kawan lama saya nggak boleh ke sini. Kawan lama pun nggak boleh? Nggak boleh, kalau hanya berbicara kucing beranak di sini nggak boleh di sini. Tugas saya kan nggak boleh. Karena banyak korupsi itu orang itu menggampangkan masalah kan. Oh karena ini punya keluarga ini lalu seolah-olah bisa mengatur, bisa menghubungi ya. Jadi ketika Bapak meninggalkan ini ya istilahnya jasnya dilepas di sini gitu, jas mahkamah, Hakim Agung. Sebagai hakim, beliau selalu menjunjung tinggi moral akuntabilitas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara agar putusannya berkualitas. Apa kasus terberat bagi Pak Artijo selama menjabat sebagai hakim? Waktu saya mengadili mantan Presiden Soeharto, itu saya kira kita harus cermat untuk mengadili karena itu perkara itu menyangkut tentang hak asasi ya, dan kepastian hukum. Negara kita ini harus dapat memastikan seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM. Dan hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Pak Artijo merupakan sosok yang kompeten dalam bidangnya. Beliau juga kerap kali menulis buku yang berhubungan dengan hukum. Harus ada edukasi pada publik bahwa republik kita yang kita cintai ini suatu saat harus zero toleran terhadap korupsi. Zero toleransi terhadap korupsi. Toleransi nol terhadap korupsi. Selain itu, beliau memiliki pendidikan yang tinggi serta pengalaman yang mumpuni. Bergaullah kamu dengan orang bijak. Jadi yang bertanya tadi itu saya sarankan untuk lebih banyak bergaul dengan orang-orang bijak yang tegar, tegas. Dan jadilah juga orang yang tegar dan tegas sehingga bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Iya betul. Nilai dasar loyal dimiliki dengan berkomitmen dan berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara melalui menegakkan hukum dengan berani sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu untuk menegakkan hukum keadilan di NKRI. Jadi negara kita ini negara hukum. Ya. Jadi siapa yang melanggar hukum itu harus dipidana. Jadi jangankan dokter, hakim aja kalau salah itu harus dihukum. Termasuk Hakim Agung ya? Iya, termasuk Hakim Agung kalau salah. Dalam menghadapi perubahan lingkungan yang konstan, dibutuhkan karakteristik adaptif. Selain berprofesi sebagai hakim, Pak Artijo juga adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau adalah dosen yang senantiasa menginspirasi dan menyesuaikan diri dengan ketertarikan generasi muda.
Saya membaca bahwa Pak Artijo kalau mengajar itu kerap kali menyarankan mahasiswa untuk baca novel dan baca puisi. Iya, betul. Kenapa Pak? Anak hukum harus romantis ya Pak? Iya, enggak, artinya begini, dengan mempertajam rasa keadilan itu salah satunya adalah dengan membaca novel dan puisi itu. Untuk mengasah. Iya, mengasah kepekaan. Untuk membebaskan Indonesia dari korupsi, Pak Artijo siap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas KPK dan akan bekerja sama dengan pimpinan KPK lainnya. Dan akan bekerja sama dengan para komisioner yang baru ya Pak ya? Oh iya, tentu itu harus itu. Jika dilihat sekilas, beliau terkesan cuek, namun sebenarnya beliau sangat bersahabat, toleran, dan solider terhadap kawan. Bahkan dalam rapat pimpinan pun beliau tidak pernah memaksakan pendapatnya dan prinsip musyawarah selalu dijunjung tinggi. Bapak Artijo Alkostar adalah sosok dengan nilai berakhlak yang dapat dijadikan role model bagi aparatur sipil negara. Sifat tegas, profesional, dan berintegritas tinggi yang dimiliki beliau patut kita contoh. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau